ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Pada saat saya diberi kepercayaan menjadi presiden di tengah dunia penuh pergolakan, konflik, perang fisik, perang dagang, rivalitas, perpecahan. Indonesia aman, Indonesia sejuk, Indonesia bersatu. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila, yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama dianggap keluarga sendiri, dianggap saudara sendiri. Inilah Indonesia, inilah Indonesia yang kita cintai. Inilah Indonesia yang terus akan bangun, terus akan bangkit menjadi negara yang aman, yang damai, yang kuat. Saudara-saudara sekalian, apa yang dirintis oleh Ustadz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh seperti Saudara Iwan Setiawan, Ikhlas, ya, kawan saya lama ini beliau. Ini membahagiakan. Jadi inovasi, improvisasi, riset, teknologi ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil. Dan apa yang dirintis di sini menjadi contoh, dan saya percaya banyak yang seperti ini yang mungkin perlu kita beri kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Dari saya terima kasih ada tokoh-tokoh seperti Ustadz Adi Hidayat ini. Kita bisa bayangkan sebentar lagi seluruh Indonesia semangat, setiap keluarga, setiap masyarakat bisa ikut serta dalam kebangkitan bangsa Indonesia. Kebangkitan suatu bangsa dimulai dari satuan yang terkecil. Kita ingin Indonesia swasembada pangan. Artinya setiap provinsi harus swasembada. Setiap provinsi swasembada artinya setiap kabupaten harus swasembada. Setiap kabupaten swasembada artinya setiap kecamatan harus swasembada. Kalau kecamatan swasembada artinya setiap desa harus swasembada. Saudara-saudara sekalian, kita melihat tanah yang katanya tidak mungkin ditanam menjadi hijau. Kita melihat rawa yang tadi tempat buaya menjadi sawah berproduksi. Kita nanti akan melihat
Daerah-daerah yang selama ini katanya tandus, kita akan robah, kita akan melihat, kita akan bikin hijau, kita akan bikin makmur. Di mana tidak ada air, kita akan usahakan ada air. Sekarang kita sudah punya benih-benih gandum bisa ditanam di Indonesia. Kedelai bisa ditanam dengan produktivitas tinggi di Indonesia. Hortikultura, semua tanaman ini adalah sumber kehidupan. Bagaimana di kota-kota? Di kota-kota, di pinggir, kita akan bikin lahan-lahan vertikal seperti ini, tapi bisa bertingkat-tingkat. Mungkin 1 hektar, kalau kita bangun 10 tingkat menjadi 10 hektar. Dengan sistem pengairan, dengan energi, dengan tenaga panel surya. Jadi kita, masa depan kita gemilang. Terima kasih Pak Ustadz, hari ini kelihatan Indonesia sangat cerah. Dan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang Maha Kuasa telah memberi sangat banyak kepada bangsa kita. Sekarang kita butuh putra-putri bangsa yang pandai mengolah apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak menyerah, rawa dibikin produktif, lahan kering, lahan susah dijadikan tempat riset. Ini akan berkembang. Anak-anak kita akan sehat. Kita memberi program makan bergizi. Ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25%. Dari 4 anak Indonesia 1 kurang gizi. Yang 3 mungkin ya pas-pasan. Saya kalau keliling, saya lihat di Timur Tengah gurun pasir, desert, nggak bisa ditanam. Tapi rakyatnya, anak-anaknya tinggi besar. Pemimpin-pemimpinnya mikirkan. Lahan yang sulit mereka jaga, sumber air yang sulit mereka jaga. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Ada yang mengatakan, oh yang penting ibu hamil yang dikasih makan. Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil. Mungkin satu-satunya negara di dunia di mana ada program ibu hamil tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari pimpinan negara lain.
Belajar ke Indonesia, mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum. Nanti akhir tahun baru kita selesai semua. Tapi kita sudah mulai. Ibu yang sedang hamil makan diantar ke rumahnya. Kita pakai semua potensi yang sudah ada di Indonesia. Ada pendamping, ada pekerja dari keluarga berencana di tiap desa, itu yang antar. Kita bikin dapur-dapur, pesantren, semua sekolah kita ikut sertakan. Kecuali mereka yang sudah mapan, yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Kita tidak paksakan.